Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Baik teman-teman, kita doakan teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rezeki yang berlimpah, amin. Maaf teman-teman ya, hari ini kurang fit, lagi agak meriang sedikit, tapi intinya kita tetap update. Kita update keadaan terkini kebun kelapa sawit kita teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut aja eksekusi teman-teman ya. Kita membersihkan piringan kelapa sawit teman-teman. Kita akan membersihkan piringan kelapa sawit secara manual teman-teman, yang tidak ada efek samping dan tidak berisiko kepada tanaman kelapa sawit kita teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Baik teman-teman, lanjut eksekusi teman-teman ya. Kita akan membersihkan piringan kelapa sawit kita teman-teman ya. Jadi seputaran piringan kelapa sawit ini akan kita bersihkan gulma-gulma, rumput-rumput liar yang sudah lebat ini teman-teman, supaya tidak mengganggu pertumbuhan kelapa sawit kita teman-teman. Kita tidak membersihkan, tidak memakai herbisida teman-teman, supaya bakteri-bakteri pengurai teman-teman ya, bakteri pengurai di sekitaran piringan kelapa sawit kita ini biar tetap aktif teman-teman ya, biar tanah tidak terlalu tandus. Kemungkinan kalau terlalu bersih, terlalu kering teman-teman ya, jadi tanah akan jadi tandus teman-teman. Tandus, terlalu kering, tentu kesuburan kelembapan tanah ini kurang bagus teman-teman ya untuk pertumbuhan kelapa sawit kita ini. Jadi intinya kita tetap menjaganya di kelembapan, kesuburan tanah di sekitaran piringan kelapa sawit kita ini teman-teman. Jadi kita cukup membersihkan secara manual ini teman-teman. Kita cukup membersihkan secara manual supaya tanaman kelapa sawit kita ini tidak rusak teman-teman ya. Akar tanaman kelapa sawit kita ini tidak rusak, tidak terganggu kalau kita garuk atau pakai herbisida secara otomatis pasti akan tercabut, akan tercemar. Yang jelas akar-akar dari tanaman kelapa sawit kita ini yang cari makanan dia yang jelas ke atas teman-teman ya, ke atas, ke permukaan tanah, dia mencari sumber-sumber makanan di permukaan tanah kita ini teman-teman. Jadi seumpama kita semprot pakai herbisida, otomatis dari akar-akar ini akan kena efek samping teman-teman ya, kena imbasnya dari semprotan herbisida kita tadi.
yang sudah pasti efeknya ke tanaman kelapa sawit kita ini teman-teman. Jadi ada baiknya teman-teman ya, tidak mengurangi pemakaian herbisida teman-teman, supaya akar-akar dari tanaman kelapa sawit kita ini tetap tumbuh subur teman-teman. Dan tidak tercemar dari herbisida yang kita semprotkan tadi. Baik teman-teman, untuk dukungannya teman-teman ya, untuk dukungannya tekan tombol like, tombol subscribe, dan bunyikan lonceng teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Baik teman-teman, kita lanjut teman-teman ya. Memang lebih praktis pakai mesin rumput teman-teman. Dia tidak ribet teman-teman. Jadi pakai mesin rumput lebih praktis teman-teman ya. Jadi intinya kita tetap menjaga kesuburan dari tanah sekitaran piringan kelapa sawit kita ini teman-teman. Kita selalu menjaganya dan jat arahnya supaya tetap cukup untuk pertumbuhan kelapa sawit kita ini. Jadi biar tetap aktif, tetap hidup, gulma-gulma rumput-rumput ini cuman tetap kita kendalikan teman-teman, karena gulma-gulma rumput-rumput ini sebagai tolak ukur teman-teman ya, sebagai tolak ukur kesuburan dari tanah sekitaran piringan kelapa sawit kita ini teman-teman. Jadi sedangkan gulma ini kalau disemprot herbisida akan mati. Jadi untuk pertumbuhan kelapa sawit tentunya kurang bagus teman-teman. Pasti ada efek samping dari pertumbuhan kelapa sawit kita ini teman-teman ya. Jadi intinya rumput-rumput liar, gulma-gulma ini biar tetap tumbuh. Kalau gulma liar yang tumbuh, otomatis tanahnya pastinya subur teman-teman ya. Pastinya tanah-tanah di sekitar ini akan subur. Jadi baik juga untuk pertumbuhan kelapa sawit kita teman-teman ya. Kalau subur di sekitaran tanah-tanah subur di sekitaran piringan kelapa sawit kita teman-teman. Jadi intinya saya tekankan kurangi untuk pemakaian herbisida teman-teman ya, supaya tanah di sekitar piringan kelapa sawit ini tetap terjaga kesuburannya dan tanahnya tidak tandus teman-teman ya. Kemungkinan kalau tidak tumbuh rumput, ini akan tanah akan tandus dan kering teman-teman. Jadi rumput tetap kita pelihara, cuman kita kendalikan teman-teman. Kita akan kendalikan tidak terlalu semak teman-teman, supaya dia selalu menjaga kesuburan tanah di sekitaran piringan kelapa sawit kita teman-teman ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.